Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah. Pada pagi hari ini, ibu akan memberikan materi mengenai negara Malaysia. Kita berbicara mengenai letak, luas, dan batas negara Malaysia. Secara astronomis, negara Malaysia berada di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 99 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Nah, negara Malaysia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Malaysia Barat yang berada yaitu bagian selatan Semenanjung Malaka, dan Malaysia Timur yaitu Sarawak dan Sabah yang ada di Pulau Kalimantan bagian utara. Malaysia Barat merupakan bekas Federasi Malaya. Baik Malaysia Barat maupun Malaysia Timur dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, di mana ibu kota administratif negara Malaysia yaitu Putrajaya. Batas-batas negara Malaysia Barat yaitu sebelah barat berbatasan dengan Thailand, sebelah selatan berbatasan dengan Singapura dan Indonesia, tepatnya di Pulau Bintan dan Pulau Batam. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sementara Malaysia Timur, batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan negara Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Indonesia. Berikut adalah bendera negara Malaysia. Dan ini juga merupakan peta daripada Malaysia, baik itu barat dan Malaysia Timur. Kita masuk mengenai keadaan alam negara Malaysia. Malaysia Barat merupakan suatu semenanjung besar yang membujur arah barat laut ke tenggara. Ini dimulai dari Provinsi Kedah, Perak, dan Kelantan sampai ke Johor. Sebagian besar wilayah di negara Malaysia Barat berupa daerah pegunungan yang merupakan kelanjutan dari rangkaian pegunungan sirkum Mediterania. Gunung-gunung tinggi yang ada di Malaysia Barat antara lain Gunung Tahan dengan ketinggian 2.190 meter dari permukaan laut dan Gunung Batu Puch dengan ketinggian kurang lebih 2.000 meter dari permukaan air laut. Kemudian di Malaysia Timur juga didominasi oleh pegunungan dengan ketinggian di atas 1.000 meter dari permukaan air laut. Di Sabah, pegunungan Croker yang membuju ke arah timur laut sejajar dengan pantai memuncak di Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4.101 meter. Wilayah Malaysia Timur juga dilintasi oleh sungai-sungai besar. Sungai tersebut adalah Sungai Rajang dengan panjang 550 km dan Sungai Baram dengan panjang 440 km. Kita masuk iklim dan musim di negara Malaysia. Iklim di negara Malaysia tidak berbeda jauh dengan iklim yang ada di Indonesia, di mana iklim yang dimaksud adalah iklim tropis dengan pengaruh angin musim. Rata-rata suhu udara tahunan tinggi sebab pengaruh laut yang mengelilinginya. Variasi curah hujan di negara Malaysia besar. Curah hujan berkisar 1.500 sampai 4.500 mm per tahun, di mana besarnya curah hujan bergantung pada ketinggian dan kemungkinan masing-masing tempat untuk menerima pengaruh angin musim. Malaysia juga memiliki iklim laut khatulistiwa dengan hujan yang lebat dan suhu tinggi dan dipengaruhi oleh pembalikan arah angin sesuai dengan musim. Pengaruh kepulauan menyebabkan suhu rata-rata Malaysia Barat dan Malaysia Timur dapat mencapai 27 derajat Celcius dengan perubahan kurang dari 2 derajat Celcius. Selanjutnya, flora dan fauna di negara Malaysia. Kehidupan liar Malaysia merupakan beberapa yang paling beragam di dunia. Malaysia dikenal sebagai negara megadiverse. Sebagian besar Malaysia ditutupi oleh hutan hujan yang menjadi tuan rumah keragaman besar spesies tanaman dan hewan yang ditemukan di Malaysia. Beberapa di antaranya 210 spesies mamalia, 620 jenis burung, 250 spesies reptil, 150 spesies katak. Nah, wilayah laut yang besar juga memegang keragaman kehidupan dengan perairan pesisir negara itu
terdiri dari bagian dari segitiga terumbu karang. Kondisi penduduk negara Malaysia. Penduduk Malaysia dapat dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan pada sukunya, yaitu Melayu, Cina ataupun Tiongkok, dan India. Data pada tahun 2015, penduduk Malaysia berjumlah 30,8 juta jiwa. Penduduk ini terdiri dari suku Melayu sebanyak 50%, Cina ataupun Tiongkok sebanyak 37%, dan India sebanyak 11%. Kepadatan penduduk Malaysia mencapai 3.321 jiwa per kilometer persegi. Dan penduduk negara Malaysia Timur yaitu suku Dayak dan Kazan. Sementara agama lebih dari 50% itu masyarakat Malaysia menganut agama Islam, dan Buddha 12%, kepercayaan Tiongkok ataupun Taoisme 7%, sisanya adalah Kristen, Hindu, dan agama lainnya. Kita masuk perekonomian daripada negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama negara Malaysia terdiri dari pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Ekonomi negara Malaysia bergantung pada ekspor bahan mentah, khususnya minyak bumi, karet, kelapa sawit, dan kayu. Hasil dari sektor pertanian penduduk negara Malaysia yaitu padi, karet, kakao, dan kelapa sawit. Pertanian ini menjadi sumber mata pencarian sekitar 40% penduduk Malaysia. Selain hasil pertanian, negara Malaysia juga menghasilkan tanaman perkebunan. Hasil perkebunan di negara Malaysia Barat yaitu karet, kelapa sawit, dan kopra. Sedangkan hasil perkebunan di negara Malaysia Timur yaitu karet, kelapa sawit, dan lada hitam. Selain dari situ, sebagian penduduk negara Malaysia juga bekerja pada sektor industri dan perdagangan, di mana bidang industri negara Malaysia menghasilkan barang-barang konsumsi dan ekspor. Selanjutnya kita masuk mengenai sistem politik ataupun pemerintahan. Malaysia merupakan sebuah negara monarki konstitusional federal, di mana sistem pemerintahannya menggunakan sistem kerajaan dan kepala negara Malaysia yaitu yang di-Pertuan Agong dan digilirkan setiap 5 tahun di antara 9 Sultan Negeri Melayu ini. Sedangkan kepala pemerintahan Malaysia di bawah kendali seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Secara administratif, Malaysia yang adalah negara berbentuk federasi ini terbagi atas 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan. Demikianlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Horas.